7 kali. 7 kali, di mana aja? Di perut, Di perut berapa kali? perut, dada, leher, terus pelipis, kepala, sama di punggung. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan artis sinetron Sandi Permana. Pelaku berhasil ditangkap pasca 3 hari terjadinya penusukan. Saya lagi makan roti, akhirnya ditangkap Sama Resmo. Ini korban sempat menatap sinis tersangka tersebut dan juga sempat meludah di depan tersangka. Hal inilah yang kemudian menjadi penyulut emosi dari tersangka sehingga akhirnya tersangka ini kemudian mengambil pisau dan melayangkan sejumlah tusukan kepada korban. Keluarga korban saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya cuma bisa mohon maafin saya. Tolong maafin saya atas kekhilafan ini. Selamat datang di channel Inspirasi. Baik rekan-rekan, kali ini kita sudah kedatangan salah seorang narasumber kembali. Nah, terkait dengan apa kasusnya? Ini kasusnya. Polisi telah menetapkan Nanang Irawan alias Gimbal sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan artis Sandi Permana. Hasil visum di tubuh korban terdapat luka senjata tajam di sejumlah tubuh korban. Setelah sempat buron, pelaku pembunuh pesinetron Sandi Permana di Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat berhasil ditangkap. Orang tua korban berharap pelaku dihukum mati. Baik seperti biasa rekan-rekan, baik nama maupun muka dari narasumber akan kami samarkan. Selamat datang di channel Inspirasi Bapak. Kita sebut namanya dengan Pak Budi, bagaimana? Oke, kita sebut namanya Pak Budi ya. Pak Budi, bisa diceritakan bagaimana kronologi sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian? Saya tusuk dia awalnya sih, sebelum kejadiannya sih saya sama korban itu tetanggaan, Pak. Tetanggaan, oke. Dia dulu itu menjabat mantan RT lah. Oke. Saya tetanggaan sama dia. Nah, dia itu mau buat acara pernikahan. Dia bikin masang tenda di depan rumah saya. Terus tanaman saya ditebang tanpa izin dengan saya. Oke. Terus ada sarang semut yang gede itu sarang semut itu dari dulu ukurannya segini sampai ukurannya Besar. itu dibabat habis sama dia. Dia masang speaker tuh hampir di depan kamar saya tuh. Oke. Speaker acara semacam kayak panggung gitu. Oke. Terus udah saya enggak tanggepin, cuman kecewa aja gitu. Kenapa Nggak minta izin gitu ya? tanaman saya sama itu kan dihancurin gitu. Udah nggak lama setelah itu rumah saya jual. Saya menghindarin bertetangga sama Oke. Korban. Akhirnya rumah itu saya jual, saya kontrak pindah di blok sebelah blok. Artinya masih satu komplek tapi beda blok. Lingkungan dia. Oke. Udah hari-hari berlalu, udah saya jalanin seperti biasa. Sampai pada saat ketua RT yang menjabat sekarang, saya dengar kabar itu dia terlibat selingkuh sama warga gitu. Oke. Pejabat RT yang menjabat sekarang. Oke. Nah, dari pihak korban itu ada rencana untuk menurunkan RT itu, Oke. RT yang menjabat. Akhirnya diadakan rapat RT di aula depan rumah saya tuh, Pak. Soalnya rumah saya tuh
kembali lagi di depan rumah Bapak Iya. lagi yang kedua kalinya. Ya, rumah Oke. saya itu depannya itu aula pertemuan warga. Oke. Kan warga diundang untuk hadirin acara apa itu polling harus sih voting ya, Voting. untuk menurunkan RT. Oke. Acara berlangsung, terus istri RT yang menjabat itu lagi bertengkar sama istrinya korban. Oke. Berdebat, terus si korban itu teriak-teriak, Pak. Istri korban. Atau istri si RT? si korban Oh, si itu korban teriak-teriak. kepada si istri itu. Oh, marahin istri Iya. dari Bapak RT itu. Iya. Oke. Terus saya bilang gak usah teriak-teriak, biasa aja. Oh, dia malah melototin saya, Pak. Oke. Dia melotot ke saya, lu bukan warga sini, ngapain lu ikut-ikutan? Udah saya diam. Saya tenangin, saya tenang. Dia sambil bikin video acara itu sambil nyari-nyari kesalahan lah. Oke. Udah, acara selesai, terus acara agak mulai mereda tuh, Pak. Nah, si korban nih jalan mau ngambil motor di depan rumah Salah seorang warga ya, gitu. itu ngambil terus. Nah, dia sama istri RT yang menjabat itu bilang, dasar gila jabatan. Dia balik nyamperin istrinya dia tuh, Iya. korban. Istri korban tuh ngelabrak si RT. Istri RT. Istri RT. Iya. Nah, ribut lagi tuh. Kalau saya udah nggak ikutin, udah biarin itu urusan Oke. mereka lah ya. Oke. Terus hubungannya dengan kejadian Bapak ini apa? Nah, pas itu dia ribut-ribut lagi, acara terus akhirnya dilanjutkan akhirnya yang warga tetap mendukung RT Yang lama. yang lagi menjabat. Iya, yang lagi menjabat. Dia akhirnya kalah, akhirnya ada workout gitu, WO. Dia nggak. Nah, setelah itu dia nunggu nih, Pak, di depan rumahnya RT. Kan rumahnya dia tuh ini RT, ini rumah warga. Nah, ini rumah dia di pojok. Nah, masih satu blok dia sama Oke. RT. Nah, tadi kan Bapak bilang bahwa setelah si korban berantem dengan istri dari RT itu, terus gimana, Pak? Saya sebetulnya nggak nanggepin mereka saat Nggak ditanggepin? Oke. saya duduk sambil diam. Terus akhirnya acara polling selesai. Dia pulang ke rumah. Ternyata dia pulang ke rumah itu nungguin istri RT sama Pak RT. Mau ngapain? Nah, itu dia pengen cari-cari kesalahan sebenarnya sih. Oke. Terus istri RT pulang, kalau saya tuh sama RT sama warga masih ada di pendopo. Oke. Istri pulang, terus tiba-tiba anaknya RT itu nyamperin ke bapaknya. Anak RT itu nyamperin ke bapaknya. Bilang, Ngapain? Pak, itu di rumah ada mama lagi ribut-ribut gitu. Oke. Akhirnya datanglah RT, saya sama beberapa warga itu ke depan rumah Korban. ke rumah RT. Rumah RT. Dia ternyata lagi pada argumentasi dari situ. Terus sambil si korban tuh video-videoin. Oke. Itu ada saya, ada beberapa warga videoin terus sampai akhirnya ada warga RT suruh masuk, semua bubar. Dia si korban tuh masih teriak-teriak gitu kan. Oke. Masuk ngegrumel gitu. Oke. Nah, akhirnya saya bubar. Nah, besokannya
Istri saya tuh di WA sama korban. Kalau saya itu disomasi sama dia. Apa hubungannya? Nah itu dia, saya juga nggak ngerti Pak. Dan isi somasi itu saya nggak begitu. Isinya itu saya ada indikasi untuk menyerang dia gitu. Ada Oke. indikasi. Saya disomasi sama dia. Tapi selama antara istri RT atau misal dengan si korban dan istrinya, Bapak nggak ada ikut campur di situ, sama Nggak- sekali nggak ada. nggak Tapi kenapa ikut. somasi itu ada? Makanya saya juga bingung Pak. Oke. Tapi somasi itu cuman ke Bapak aja atau ke semua orang somasi? Ke saya Pak. Sendiri aja gitu? Iya. Oh, oke. Terus udah itu saya nggak tanggepin. Hari-hari berlalu. Pas kejadiannya itu hari Minggu itu Pak. Hari Minggu saya lagi setting karburator motor saya. Oke. Dia lewat ambil melotot, buang ludah di depan saya Pak. Buang ludah waktu Iya. lagi sekitar motor itu. Iya. Kena? Hah? Kena? Atau Enggak, di tanah aja? Langsung cah gitu ambil melotot. Oke. Saya lari ke tempat kandang ayam. Saya kejar, terus saya dia. Kan dia itu meludah itu, korban itu meludah itu dia naik motor atau jalan? Naik motor listrik Pak. Naik motor listrik. Ngejar, terus Bapak ngejarnya gimana dong? Lari Pak, kan dia jalannya pelan. Sambil lari bawa parang gitu? Enggak, saya ambil dulu di kandang ayam. Terus? Ambil di kandang ayam, saya berhentiin, langsung saya Apa di pikiran Bapak waktu itu sampai kemudian mau melakukan hal itu? tuh panas aja gitu Pak, panas sampai kayak kesel, dongkol, kenapa dia sampai ngeludah ke saya gitu sampai melotot. Itu yang saya Tapi di situ banyak orang, lagi sepi Pak itu Pak. lagi sepi, nggak ada orang. Kemudian setelah dibakar, berapa kali tuh? 7 kali. Mas. 7 kali, di mana aja? Di perut, Di perut berapa kali? perut, dada, leher, terus pelipis, kepala, sama di punggung. Membabi buta aja begitu. Iya. Nah setelah kemudian korban jatuh, Dia nggak jatuh Pak, dia lari, saya juga lari. Dia lari ke sana, saya lari ke sana. oke, Berlawanan lari. oke. Saya lari, ngambil motor, menuju ke sawah. Motor saya tinggal, saya lari ke sawah. Dari ke sawah. Itu panik aja lari ke sawah Panik. gitu. Saya lari ke jalan raya, ada truk, saya numpang truk. Langsung naik gitu aja. Iya, numpang, terus Handphone bawa. handphone bawa. Sempat ngabarin keluarga. Saya ngabarin cuman tolong amanin motor saya udah. Terus nggak bilang kenapa diamanin gitu, nggak ditanya. Terus pergi naik truk sampai mana tuh? Naik truk itu sampai flyover Cilengsi. Oke. Itu Jalan Raya Narogong. Saya turun di situ, jalan, cari jalanan jelek, ada truk lagi, saya numpang lagi. Oke. Pak, Naik kayak gitu atau minta izin sama supir truknya? Langsung naik aja. izin dulu, Pak, Ah. numpang. Nggak naik. Oke. Terus nggak tahu itu arahnya kemana. Yang saya tumpangin itu saat itu truk pasir. Oke. Akhirnya dia belok ke gang, saya turun. Nah di situ saya cukur rambut. Cukur rambut di situ. Iya. Kenapa di pikiran langsung cukur rambut tuh kenapa? Ya biar nggak ada ngenalin saya, Pak. Oke. Tapi waktu itu bawa uang juga. Bawa uang cuma 60 ribu. 60.000 langsung kabur, naik truk, kemudian pergi ke tempat cukuran. Iya. Udah itu Enggak, saya minjem ke ini ke warung. minjem ke warung, Iya, dikasih. iya. Bilangnya apa? Pertama saya pengen beli silet, Oke. tapi nggak ada. Akhirnya saya minjem gunting, udah saya gunting rambut. Gunting rambut. Bukan ke tempat cukur. Oke.
Setelah cukur rambut, kemudian kemana tuh? Kabur lagi? Sejalan lumayan cukup jauh tuh jalan Pak. Ketemu lampu merah, saya nunggu di lampu merah. Daerahnya saya nggak tahu daerah mana itu. Lampu merah ada truk lagi. Saya taikin itu, terus akhirnya berhentinya itu di pom bensin di daerah Kerawang. Oke. Udah saya jalan, sambil jalan. Apa di pikiran ketika dalam proses berjalan itu? Kosong Pak. Kosong aja? Cuma banyak yang astagfirullah. Kosong aja tuh. Ya. Tapi pisau yang digunakan itu dijatuhin gitu aja? Saya waktu lari ngambil motor, pisau itu saya buang ke solokan. Buang ke selokan? Dekat motor depan rumah saya itu. Oh. Berapa hari sampai kemudian ketemu? Terus 2 hari. 2 hari. Nah, proses 2 hari itu kemana aja? Ya di jalan. Kan saya pernah dengar tuh katanya sembunyi di tempat pemakaman gitu. Oh, nggak ada? Nggak ada. Jadi kemana tuh? Saya jalan nggak ada tujuan tuh, pinggir jalan. Terus ke sawah, istirahat di sawah, tengah-tengah sawah. Handphone udah mati? Handphone sudah mati. Uang makan gimana? Saat itu nggak bisa makan ya Pak. Nggak bisa makan? Nggak bisa makan, cuma paling di air doang. Nah, terus akhirnya sampai ketangkap sama polisi itu di mana? Itu di daerah Kerawang, itu daerah apa ya? Lagi ngapain tuh waktu ditangkap tuh? Lagi ini Pak, mau beli roti. Oh, lagi beli roti. Ketangkap lagi beli roti. Iya. Saya lagi makan roti, akhirnya ditangkap sama tim Resmo. Sama Resmo. Tapi pribadi menyesal nggak? Misal Pak, Menyesalnya karena ketangkap atau menyesal karena atas perbuatannya itu? atas perbuatan saya, atas kenapa saya sampai bisa melakukan itu saja. Kalau Bapak pikir-pikir lagi, emang sekesal itu apa gimana sih? Itu mendidih nih. Udah nggak tahu gimana tuh Pak, pas kejadian langsung spontan aja gitu, langsung lari ngambil pisau ngejar dia. Spontan aja begitu. Baik, kepada rekan inspirasi, dari kisah ini kita belajar bahwa emosional seseorang yang kemudian berdampak kepada perilaku yang buruk, seketika itu akan mengakibatkan penyesalan. Pesan dari kami, jaga perasaan, jaga emosional, dekat dengan keluarga, dan dekat dengan Yang Maha Kuasa. Karena pada akhirnya, penyesalan selalu datang di akhir. Tapi terakhir, orang tua atau keluarga atau orang terdekat pernah jenguk? Istri sama anak saya Pak, Istri dan anak jenguk. Berapa kali? baru sekali. Baru sekali. Apa yang mereka sampaikan? Ya, banyak nangis ya Pak waktu itu. Nggak bisa ucap-ucap, cuma bisa bilang mohon maaf, maafin saya jadi jauh sama keluarga, jadi nggak bisa bersatu lagi. Mungkin ada yang mau Pak sampaikan kepada tim media terkait penyesalan atau saran-saran Bapak ke depan seperti apa? Kami berikan waktu, silahkan. Jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kita sebelum menyesal kemudian. Dekatkan diri dengan Sang Pencipta Allah, rajin-rajin beribadah,
Mohon minta doanya untuk di jalan yang lurus, biar supaya terhindar dari hal-hal buruk. Keluarga korban saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya cuma bisa mohon maafin saya. Tolong maafin saya atas kekhilafan ini. Dan untuk istri dan anak-anak, mohon maafin saya. Dan untuk semuanya, warga-warga di dekat rumah, saya minta maaf sedalam-dalamnya. Mohon maaf. Begitu nanti sudah selesai masalah tahanan, apa yang pertama kali akan Bapak lakukan? Saya ingin melanjutin usaha saya, Pak. Lanjutin usaha. Sebelumnya usaha apa? Berternak ayam, Pak. Berternak ayam. Oh, berarti memang sudah berapa lama ternak ayam? Itu saya baru berjalan tuh hampir jalan 2 tahun itu, Pak. 2 tahun. Setelah ternak ayam, kemudian? Yang ingin budidaya ayam ya, Oh, oke. sama menjalani hidup dengan lebih baik. Ya. Ya. Berkumpul lagi sama keluarga. Ya. Jalanin hidup yang lebih baik lah, Pak. Rajin-rajin ibadah. Pada akhirnya, penyesalan selalu datang di akhir. Sekali lagi saya ingatkan, sebelum melakukan sesuatu, pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik dan pikirkan baik-baik. Saya pikir demikian hasil wawancara kami dengan narasumber. Kalau memang ada kejahatan yang pengen dibahas, silahkan berikan komen kalian di kolom komentar. So, seperti biasa, jangan lupa share video ini supaya ilmunya tidak diam di kalian. Hormat buat kawan-kawanku semua.